ini kalau begini pengennya yang diambil semua ya. Kalau ngambil semua nih nggak bakalan masuk ke perut nih. Biasanya gini ya, kalau kita makan pedas, itu enaknya pasti ketutup sama pedasnya. Tapi kalau ini, ya, semua bumbunya itu kerasa. Tentunya yang konsep seblak prasmanan ini yang saya bilang tadi, kita memainkan emosional pembeli. Emosional pembeli. Bikin sesuatu hal yang kamu suka dan mulai sesuatu hal dari yang kamu punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu sama saya lagi Coach Ari di channel YouTube Coach Ari Brilian, mentor bisnis yang doyannya jajan. Nah guys, kali ini kamu sedang menonton program Milioner mengulik bisnis kuliner, yang kamu juga bisa nonton video-video yang lainnya. Banyak manfaatnya karena Coach Ari nge-review tempat jajanan, Coach Ari juga nge-review strategi bisnisnya. Jadi kamu buat yang mau bisnis, kamu bisa ngambil inspirasi dan tips-tips bisnis di video-video yang lain. Nah, kali ini Coach Ari lagi di daerah Cilengsi, hidden gem, tempatnya tersembunyi, tapi ramenya luar biasa. Namanya Kedai Bagja Seblak Prasmanan Hot Jeletot. Jadi seblak yang ngambilnya prasmanan. Nanti bagaimana konsepnya, kita lihat reviewnya, kita ngeliat strategi bisnisnya. Jangan lupa untuk ikutin terus video Coach Ari ini, karena kalau Coach Ari sudah nge-review, insya Allah perutnya kenyang, otaknya pintar, dan dompetnya tebal. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Coach Ari, supaya bisa memberikan banyak review lagi tempat jajanan dan review lagi strategi bisnisnya, supaya kamu bisa dapat inspirasi untuk mulai bisnismu. Oke guys, kita ikutin review makanan dan review strategi bisnisnya. Let's go, Kedai Bagja. Oke guys, sengaja Coach Ari datang ke sini pas banget lagi buka ya, baru buka. Jadi belum begitu rame, karena kalau sudah ya sebentar lagi ini pasti rame. Kalau sudah rame udah nggak bisa buat nge-review ya. Mumpung belum rame, Coach Ari mau pesan ya. Kita lihat ya, kita review sekalian. Nah ini isiannya ya. Iya. Namanya apa namanya nih? Itu kerupuk lidah. Wah ini guys, namanya kerupuk lidah. Ini ada berapa toppingnya semua mas? Isian sama toppingnya ini total? Totalnya ada berapa ya? Saya lihat ini banyak banget, puluhan ya kayaknya ya. Puluhan. Ada 30-40 kayaknya ya. 40 topping ya. Wah, 40 topping guys, banyak banget ya. Jadi kalau kesini memang sesuai selera. Sukanya yang mana ya itu yang diambil sesuai selera dan sesuai budget. Nah, jadi punya uangnya berapa sesuaiin ya sama isi kantong kamu. Nah, ini namanya kerupuk lidah. Ini berapa kalau ini harganya nih? Itu 2000. Wah, ini 2000-an guys. Ini 2000. Nah, ini biasanya harus ada juga di seblak nih ya. Nah, ini berapa nih kalau ini? Itu 1000. Cuanki besar. Cuanki besar. Yang best seller apa lagi selain kerupuk lidah ini? Ini cuanki juga nih. Ada makaroni. Oh, makaroni. Ini berapa nih? Itu 1000. 1000. Oke, ambil. Jadi banyak nih yang ngambilnya ya. Ini makaroni 1000 juga? Iya. 1000 makaroni, boleh. Jadi kita bisa nentuin makanan kita sendiri kan. Biasanya kalau seblak itu udah satu paket, ya kita nggak bisa milih-milih. Cuman kalau prasmanan ya kita bebas guys, milih sesuai selera dan sesuai budget. Nah ini apa nih? Bakso aci. Bakso aci. Wah ini harus kita cobain satu-satu ya. Mie-nya berapa? 2000. Oh mie 2000 guys. Kotak Singapura. Wih, otak-otak Singapura jauh guys. Dari Singapura nih. Sosis kita ambil. Aduh, banyak jadinya isinya nih. Wah, ini mah surganya banget nih buat yang suka seafood nih. Waduh, banyak. Ini apa nih? Itu kue ikan pedas. Oh, ikan pedas. Fish roll. Fish roll. Oke, kayaknya enak nih fish roll. Oke, kita ambil. Ini berapa fish roll? Sama 2000. Wah, 2000-an. Mantep, banyak banget guys toppingnya guys. Nih, setiap hari kesini juga nggak bakalan bosan ya. Kenapa? Karena bisa nyobain beda-beda setiap kesini ya. Pantas setiap hari rame ya. Jadi orang nggak bakalan bosan kesini. Toppingnya banyak banget, isiannya banyak banget gitu ya. Ini tofu ya. Ah, mau dong tofunya kita ngambil. Oh. Oke. Wah, ini kalau begini pengennya yang diambil semua ya. Kalau ngambil semua nih nggak bakalan masuk ke perut nih. Makanya datangnya kudu sering ya, bolak-balik supaya bisa nyobain semua toppingnya. Ini apa nih? Oh, dumpling ya? Oh, dumpling. Oke. Yang 4000, 5000 yang mana? Yang 4000 ini ceker 4000.
Ini ceker 4.000. Aduh, ceker. Guys, cekernya juga gede-gede, guys. Ada Mantap. tulangnya 3 ribuan. Oh, ini tulang. Iya. Coba tulangnya cari yang banyak daging. Ya kita ya biasa makan tulang tapi cari yang ada dagingnya. Harusnya beli daging ya, jangan beli tulang ya. Wah, ini banyak dagingnya nih ya. Nah, sama ya. Jadi meskipun tulang juga tetap sisa ada dagingnya ya. Ya. Ini pakai telur. Iya. Oh, telurnya berapa nih berarti? 4.000. 4.000. Oke, kita ambil telurnya taruh sini juga. Iya. Oke. Ini masih mentah kan? Masih mentah. Oh, jangan di iniin ya. Nah, masih mentah, pecah. Terus langsung bayar. Iya. Oke, langsung ke kasir. Mbak, coba dihitung, Mbak, berapa, Mbak? Mbak hafal semua ini? Apa? Waduh, ini udah 30-40 topping hafal semua ya. 20, 24, 25. Oke. 25.000 guys. Bisa pakai QRIS? Ari. Nah, adanya level berapa? Di sini levelnya ada 1 sampai 5. 1 sampai 5. Iya, satu levelnya 1 centong sayur. Yang sedang aja deh. 3 sendok makan. Kalau sedang berapa? Level berapa? Kalau sedang level 1 udah pedas. Oh, level 3 deh. Nah, level 3 coba ya lihat level 3. Saya nggak terlalu suka pedes yang pedes banget, tapi nggak terlalu ya kalau nggak pedes nggak enak juga. Namanya kan makan seblak ya, jadi harus sedang. Kalau level 3 itu berarti 9 sendok makan. 9? Iya. Wih, banyak banget. Levelnya setara 3 sendok makan. Oh, 2 aja, 2. Ah, 2 aja. Kuahnya Oke. ada asin, ada manis, atau mau sedang aja? Sedang aja ya? Wah, kuahnya selain level tadi sampai 5, satu levelnya setara berapa sendok? 3 sendok makan. Berarti kalau level 3, 9 sendok dikali 3. Wah, itu. Terus ada juga bisa asin, bisa pedas, bisa asin, bisa manis, bisa sedang. Sedang aja. Makan di sini ya. Makan sini, betul. Minumnya mau apa? Minumnya adanya apa? Wah, minumnya banyak juga, guys. Hari ada kuncinya. Oke. Biasanya orang kalau makan seblak, ininya apa? Temannya apa minumannya? Namanya kuci. Hah? Manis. Nah, teh manis aja. Oke, sama teh manis. Oke, guys. Makasih, Mbak. Masaknya di sana. Iya. Mungkin boleh kali ya, nanti kita ngelihat masaknya, kayak seru juga ngelihat masaknya ya. Oke guys, nanti kita lihat bagaimana proses masak. Guys, alhamdulillah bisa masuk ke dalam dapurnya. Jadi setelah mesen kita lihat bagaimana proses pembuatannya, dan saya kaget guys ngelihat ini kompor dan penggorengannya banyak banget ya. Cek dulu, lihat dulu bagaimana proses masak yang tadi saya pesen. Nah, oke, dimulai. Ini mulai atraksi. Wah, pantes nih. Orang-orang bilang rasanya enak, ternyata memang berani bumbu ya Kang ya. Harus berani bumbu ya. Iya. Itu level 2 nih ya. Ini level 2. Level 2 berapa sendok tuh Kang? 2 sendok ini, 2. Oh, 2 centong. Oh, berarti pakainya nggak sendok, pakainya centong dia. Pantes tadi. Makanya Iya, di makanya kasir pasti kan. iya, level 1 tuh setara 3 sendok, guys. Jadi level 1 bukan 1 sendok, tapi setara 3 sendok. Saya tadi level 2 berarti setara 6 sendok. Wah, waduh merah banget nih. Iya, kayaknya pedas banget nih. Untung nggak mesen level 5. Tapi ada yang mesen level 5? Ada. Ada? Ada juga. Ada juga ya? Itu kayaknya lidahnya udah error juga kayaknya. Ini biasanya sekali masak berapa menit Kang? Ada 5 menit kali ya? 5 menit. 5 menit ya? 5 menit. Sekitar 5 menit ya. Ini banyak ini satu koki berarti ganti-gantian gitu kalau masak lagi rame? Enggak, Oh. dia satu koki memang udah 4 wajan. Oh, 4 wajan gitu ya. Oke. Guys, tadi yang saya pesan dimasukin semua ke sini. Harum banget, guys. Jadi ya nanti lihat bagaimana rasanya, rasain nanti ya. Yang di daerah Cilengsi, daerah Cibubur. Tadi saya rumah dari Cibubur ke sini nggak nyampe setengah jam nih, cuman 20 menit, 25 menit. Jadi wajib cobain, tempatnya hidden gem ya, tersembunyi. Tapi pas masuk banyak banget kursinya. Saya sih belum lihat banyak orangnya ya. Nanti sambil kita ngobrol lihat banyak orangnya. Ini kabarnya sebentar lagi biasanya langsung diserbu. Biasanya sebelum buka pagar juga udah diserbu ya sama orang ya. Orang nungguin guys. Ya, terlihat dari banyaknya kompor dan banyaknya penggorengan ya yang ada di sini, lakunya pasti luar biasa. Ih, mantep pisan. Oke.
Nah, oke. Kita tungguin di depan ya, Kang? Iya. Oke. Sambil kita review makanannya. Oke guys, alhamdulillah udah datang makanannya. Saatnya kita coba dan kita review seblak prasmanan hot jeletot ya. Nah, ini tadi saya pesen level 2. Level 2 itu setara dengan 6 sendok sambal ya. Nah, ini kita cobain dulu kuahnya. Karena kalau kuahnya udah enak, udah pasti seblaknya enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu guys. Coba lihat dulu nih kuahnya. Boys ya. Lagi. Oh, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kuahnya. Bener guys. Selain panas juga pedes ya. Level 2. Berarti harusnya saya level 1 tadi ya. Ini pedesnya luar biasa. Biasanya gini ya, kalau kita makan pedes, itu enaknya pasti ketutup sama pedesnya. Tapi kalau ini ya, semua bumbunya itu kerasa. Nah, kita sekarang cobain. Nah, ini bakso acinya guys. Kita cobain ya, bakso acinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso acinya mantap. Ada isiannya juga ya. Tadi saya pesen pakai balungan, pakai tulang ayam. Nah, ini ada dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat pencinta pedes ya, saya tantang nanti datang ke sini. Paling tinggi tadi level 5 ya. Level 5 itu berarti setara dengan 15 sendok. Cobain lagi topping yang lainnya. Nah, ini apa? Yang kayak somai itu. Kerupuknya juga enak. Enak, kerupuknya top banget. Top banget. Jadi harus datang ke sini yang suka pedas, yang suka seblak, suka bakso aci, datang sini nyobain, dijamin ketagihan, bakal balik lagi. Kenapa? Karena toppingnya banyak. Ya, hari ini makan toppingnya sosis, pakai somai, pakai bakso ikan. Besok datang lagi ke sini, pakai bakso aci, pakai ayam, pakai ceker. Ini harus disambi sama ini guys, supaya nggak kepedesan ya. Nah, oke guys, sambil saya habisin ini, nanti kita ngobrol ya sama ownernya langsung, Pak Andi ya, bagaimana ide dan kisah perjuangan membangun kedai bakja ini, seblak prasmanan hot jeletot ya. Ikutin nanti ngobrol saya sama Pak Andi. Oke guys, setelah tadi kita nyobain seblak prasmanan hot jeletot, rasanya enak luar biasa ya. Alhamdulillah bisa ketemu langsung sama ownernya Om Andi. Nah, saya penasaran, pasti ada rahasia nih ya yang dilakukan sama Om Andi bisa sukses buka seblak prasmanan hot jeletot ini. Meskipun kalau dilihat tempatnya ini hidden gem ya, masuk ke dalam gitu kan, terus pakai halaman rumah, pakai garasi rumah, tapi ramenya luar biasa, bahkan pelanggannya dari mana-mana ya. Nah, ini penasaran nih sebenarnya bukanya ini pertama dari kapan, dan ide buka seblak prasmanan hot jeletot ini dari mana idenya? Jadi kalau tadi pertanyaan Om, apa idenya dari mana, terus sampai mulai kapan ya? Ya, mulai kapan? Kita buka pertama itu di bulan Juli tanggal 28 Om. Sebelumnya kan saya sama istri tuh emang pencinta seblak ya. Pencinta seblak. Ya kalau saya pribadi laki-laki seblak agak kurang ini lah Om. Ya, begitu istri sering ya. Seblak, saya nyicipin dikit-dikit. Risih juga tiap hari istri beli seblak itu, beli seblak aja. Udah kita jualan seblak aja. Jualan seblak. Akhirnya kita coba lah, coba dengan berbagai ramuan kita coba.
kita doa, ikhtiar, kita coba, akhirnya ketemu resep yang bagus. Begitu kita cari konsep lain lah, cari konsep lain yang mungkin di Cilengsi belum ada, prasmanan lah. Prasmanan kurang lebih ada 40 topping sekarang. Tentunya yang konsep seblak prasmanan ini yang saya bilang tadi, kita memainkan emosional pembeli. Emosional pembeli. Supaya semuanya yang tadinya rencana mau beli 10.000, jadinya bahkan lebih. Ditambah lagi cita rasa yang harus kita jaga. Cita rasa. Jadi orang tuh nggak kecewa ketika membeli dengan porsi banyak ya, dengan cita rasa enak, orang nggak bakal. Benar. Jadi tadi saya tanya bestseller yang mana? Yang ini ada. Pas ngomong lagi, ini juga bestseller nih gitu kan. Jadi semuanya pengen ngambil gitu kan. Tapi memang pas dicoba itu enak banget ya. Saya sengaja tadi nggak ngambil semua karena nggak bakalan masuk ke dalam perut. Tapi pengen makan lagi. Berarti tadi yang bestseller itu apa aja tuh nih dari yang menu-menu tadi? Di sini rata-rata bestseller seperti fish roll, dumpling keju untuk kaum perempuan lebih. Dumpling keju, dumpling ayam, fish roll, tulangan, ceker itu bestseller. Terus ada beberapa kayak bakso aci, kornet bakso acinya enak, enak banget. Kayaknya kan bakso aci paling depan ya. Itu sampai ujungnya masih ada bestseller juga ya. Jadi pemikiran teman-teman tuh yang beli sampai tengah udah cukup, tapi di ujung masih ada lagi, masukin lagi gitu. Dan biasanya satu porsi itu orang keluar uang berapa Om? Rata-rata di 15 sampai 20.000. 15 sampai 20.000 ya. Ada sih yang makan. Satu porsi itu 100.000 ada. Sampai 100.000. Saking semuanya pengen diambil. Saking kalapnya gitu kan. 100.000 semuanya pengen diambil. Jadi kalau makan di sini guys sesuai budget. Ya kalau punya budget 10.000 bisa makan 10.000 ya. 5.000 juga bisa. 5.000 bisa. Ya mau pakai mie, pakai cilok, tinggal tambahin apa, jadi 5.000. Ya bisa mau 10.000, 10.000, 15.000, 20.000. Kalau budget 100.000 bisa juga 100.000. Jadi sesuai budget, ramah di kantong, rasanya luar biasa. Nah terus juga sesuai selera juga Om. Kadang kan ada orang nggak suka ini, ya udah nggak usah dipaksain, tinggal makan yang lain. Ya kan? Nah ini inspirasi banget ya Om Andi. Saya juga tadi banyak ngobrol. Kita doain ya mudah-mudahan kedai Baja ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa makan seblak yang enak dengan konsep yang sesuai budget ya dan sesuai selera. Yang di sekitaran Cilengsi, Cibubur, bahkan di Bekasi, datang ke sini, cobain ya sensasinya sambil doain mudah-mudahan cabangnya bisa banyak. Amin. Ya. Terima kasih. Itu nanti kita review strategi bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mandi. Oke guys, setelah kita nge-review tempat bisnisnya, kita nge-review makanannya, dan kita ngobrol langsung sama ownernya, kita bahas strategi bisnisnya. Sebelum saya bahas strategi bisnisnya, saya mau kasih tahu dulu profil ownernya. Jadi ownernya ini salah satu pengusaha yang cukup besar, tapi memang terdampak ketika pandemi. Dan kemudian harus memulai lagi bisnisnya. Sehingga muncullah ide untuk bikin seblak prasmanan hot gelato. Tapi tidak langsung sukses seperti sekarang. Sehingga saya merangkum ada 3 tips yang bisa kita pelajari dari seblak prasmanan hot gelato kedai Bagja. Yang pertama, usaha terus, lakukan terus, ketika gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Kenapa? Karena ketika kita usaha pasti ujung-ujungnya akan sukses. Kalau belum sukses berarti belum sampai ujung. Mirip seperti kedai Bagja, ya awalnya tidak langsung bisnis seblak. Bisnis A kemudian bangkrut, tutup. Sampai ketemu ide untuk bikin seblak prasmanan hot gelato. Dan akhirnya dalam waktu 5 bulan sukses luar biasa. Datang pelanggannya setiap hari 300 sampai 500 orang datang ke sana, antri sehingga viral kemana-mana. Tips yang kedua, ketika kita punya masalah, maka solusinya itu dekat. Jadi ketika saya ngobrol sama ownernya, ide bikin seblak itu ternyata karena kesukaan istrinya sama makanan seblak. Kemudian bikin sendiri di rumah, dan akhirnya buka bisnis awalnya kecil-kecilan dari halaman rumah. Dan saat ini 5 bulan berjalan, ya pelanggannya sampai ratusan orang setiap hari. Jadi kalau kamu punya masalah keuangan, kemudian mau bisnis, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Bikin sesuatu hal yang kamu suka. Dan mulai sesuatu hal dari yang kamu punya. Dan yang ketiga, bikin inovasi sesuai dengan solusi untuk target market Anda.
Kalau orang beli seblak biasanya 15.000, 20.000, ya sudah sesuai paketan. Nggak bisa milih sesuai budget. Kedai bakja prasmanan bisa milih sesuai budget. Jadi kalau punya uang 10.000 datang ke situ bisa makan seblak. Pilih aja menunya, karena dari yang 1.000, 2.000, 3.000, yang 5.000 itu ada. Pedesnya juga bisa sesuai selera. Bahkan ada seblak yang tidak pedas sama sekali buat anak kecil, level 0. Supaya apa tujuannya? Supaya orang ngambil sesuai budgetnya, supaya orang ngambil sesuai seleranya. Nah, itulah strategi bisnis dan tips bisnis dari Coach Ari tentang kedai bakja seblak prasmanan Hot Jeletot. Bagi kamu yang punya tempat rekomendasi, mana lagi yang Coach Ari harus review makanannya, review strategi bisnisnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya banyak manfaatnya. Dan jangan lupa juga buat kamu yang senang dengan video Coach Ari, silakan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Ingat, kalau Coach Ari sudah nge-review, insya Allah perutnya kenyang, otaknya pintar, dompetnya tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.